Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadhihi niyah bi barakatil Fatihah. Baiklah adik-adik mahasiswa di kelas pendidikan bahasa Arab, pendidikan agama Islam dan manajemen pendidikan Islam. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang pendidikan ditinjau dari aspek kefilsafatan, baik ontologi, epistemologi maupun aksiologi. Karena beberapa pertemuan atau di semester awal kalian semua sudah dapat filsafat umum dan ilmu pendidikan, maka saat ini kalian bisa melihat tinjauan ilmu pendidikan itu dari aspek kefilsafatan. Di sini ada pendidikan bahasa Arab, ada pendidikan agama Islam, ada manajemen pendidikan Islam. Nah, kalau kita tahu di dalam filsafat itu ada aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Di pendidikan juga begitu. Sebelum bicara pendidikan, karena pendidikan ini adalah prakteknya, maka kita harus bicara persoalan ilmunya, yaitu ilmu pendidikan Islam. Atau ilmu pendidikan, ada ilmu pendidikan umum dan ilmu pendidikan Islam. Nah, kedua-duanya nanti di mana titik singgungnya? Berbicara pendidikan, ilmu pendidikan maksud saya, ini sama halnya kita bicara persoalan ilmu. Berbicara pendidikan Islam dan pendidikan umum, pendidikan barat itu berbeda landasan ontologi dan epistemologi maupun landasan aksiologinya. Sini filsafat pendidikan, nanti ada pendidikan menurut cara pandang barat dan menurut cara pandang Islam. Di sini kita akan membahas pendidikan pada aspek ontologi. Dari aspek ontologi ada aliran besar tentang ontologi. Ya, ada aliran materialisme, ada aliran idealisme. Ontologi ini kan sebenarnya berbicara tentang hakikat atau realitas. Pertanyaannya adalah pertanyaan apa? Apa itu pendidikan? Berbicara persoalan pendidikan, Barat dan Islam jelas berbeda memahami ontologinya. Karena apa? Karena memahami realitas, kalau di Barat itu memahami realitas hanya pada hal-hal yang sifatnya fisik, hanya pada hal-hal yang sifatnya materi atau empiris. Sementara di dunia Islam memahami hal-hal yang sifatnya hakikat itu lebih kepada hal-hal yang sifatnya metafisik atau metaempiris, suprarasional, supranatural. Di sini. Ini nanti bangunan keilmuannya baik pendidikan umum maupun pendidikan Islam, pendidikan agama ini jelas berbeda. Kalau di Barat itu hanya mengenal satu realitas, yaitu realitas fisik, indrawi, sementara di Islam mengenal dua realitas, yaitu realitas fisik dan metafisik, realitas material dan realitas supranatural atau spiritual. Tetapi prinsipnya kalau di Islam, pendidikan Islam tidak mengenal realitas yang dikotomik itu. Tidak ada realitas material, tidak ada realitas spiritual. Itu hanya pembidangan saja. Kedua-duanya lahir dari entitas yang satu, entitas yang tunggal, wujud yang tunggal, yaitu wujud dari Tuhan. Karena apa? Alam materi dan alam ide itu Allah lah yang menciptakan semuanya. Jadi tidak ada pemisahan antara alam materi dan maupun alam ide. Karena apa? Karena prinsipnya adalah prinsip dari kesatuan realitas, yaitu kesatuan Tuhan. Nah, di sini nanti bangunan pendidikan dari masing-masing cara pandang Barat dan cara pandang Islam itu di sini perbedaannya. Kalau di Barat hanya material, kalau yang di Islam itu material dan immaterial. Nah, tetapi di Islam di sini prinsipnya adalah prinsip kesatuan atau prinsip integratif dengan prinsip ketauhidan. Nah, selanjutnya berbicara persoalan epistemologinya, kalau di Barat itu kita tahu ada aliran besar dalam epistemologi itu rasionalisme dan empirisme.
yang bersih tegang ya, yang punya asumsi yang sangat teoritis, asumsi yang sangat epistemologis, sehingga mewarnai peradaban Barat ya, Eropa dan Amerika, baik cara pandang rasional maupun cara pandang empiris. Tetapi di dunia Islam tidak hanya mengenal hal-hal yang sifatnya rasional dan hal-hal yang sifatnya empiris, tetapi juga mengenal hal-hal yang sifatnya meta atau supra rasional dan meta empiris. Di sini apa namanya epistemologi dari pendidikan Islam menyentuh pada aspek rasional, aspek panca indera dan aspek intuisi. Nah, kalau di sumber dari pendidikan Islam itu ada sumber kauliyah, ada sumber kauliyah dan ada sumber insaniyah. Ada panca indera, ada akal, ada wahyu, ada ilham, ada intuisi, ada 5 semuanya yang menjadi sumber dari pendidikan Islam atau ilmu-ilmu keislaman. Sedangkan di Barat sumbernya hanya 2, akal dan panca indera. Seperti itu. Bagaimana dengan epistemologinya? Ya, kalau di dalam epistemologi Islam itu dikenal dengan epistemologi 3 epistemologi, al-bayan, al-burhan dan al-irfan. Selanjutnya aksiologi dari pendidikan. Sesuai dengan ontologinya, kalau di Barat mengenal hal-hal yang sifatnya material, maka biasanya tujuan-tujuan dari pendidikannya atau nilai-nilai dari pendidikannya, aksiologi dari pendidikan di Barat hanya mengenal satu tujuan. Tujuannya hanya pada aspek sekularitas saja, pada aspek material saja. Sementara Islam tidak hanya berbicara tujuan yang sifatnya material, tapi juga berbicara pada persoalan yang sifatnya immaterial. Ya, tidak hanya untuk tujuan duniawi saja, tapi ada tujuan ukhrawi. Tidak hanya pada tujuan transendental saja, tetapi juga tujuan yang imanen. Tidak hanya mengenal tujuan untuk mencerdaskan otak saja, tetapi juga mencerdaskan hati. Tidak hanya terfokus pada intelektualitas saja, tetapi juga pada aspek spiritualitas, emosionalitas dan kecerdasan-kecerdasan yang lain. Sehingga kalau ada doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, itu sebenarnya tujuan dari pendidikan Islam. Tujuan penghambaan Abdullah dan tujuan Khalifah Tuubah di muka bumi. Nanti silahkan jabarkan posisinya sebagai Abdullah ini seperti apa, posisinya sebagai Khalifatullah ini seperti apa. Ada hubungan vertikal, ada hubungan horizontal. Nah, ini pendidikan Islam diarahkan untuk mengembangkan potensi-potensi ilahiyah dan potensi-potensi insaniyah yang ada pada diri peserta didik. Itu sekelumit penjelasan tentang pendidikan dilihat dari aspek ontologi, epistemologi dan aksiologi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Tolong ini dielaborasi, dianalisis, dikembangkan lagi melalui bacaan-bacaan, baik bacaan buku, jurnal, nonton YouTube, diskusi dengan orang yang lebih orang yang lebih paham dan pakar di bidangnya, sehingga menambah wawasan kalian tentang pendidikan baik Barat maupun Islam yang jauh dari aspek kefilsafatan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selamat berlibur, mudah-mudahan aktivitas kita semua dijadikan oleh Allah aktivitas yang barokah manfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.